Pemirsa, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teuku Rifki Harsya menegaskan komitmen pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Ia menyebut pemerintah siap untuk mengembalikan mimpi dan ruang ekspresi para pegiat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana. Dalam sambutannya pada acara Annual Report Ekraf 2025, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teuku Rifki Harsya menjelaskan dampak bencana alam bagi sektor ekonomi kreatif terasa begitu dalam. Ia menyebut banyak pegiat kreatif yang selama ini menghidupi keluarga lewat karya, kini kehilangan peralatan, ruang kerja, dan mata pencaharian. Bencana ini bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga merenggut mimpi, ruang ekspresi, dan masa depan yang telah mereka perjuangkan. Teuku Rifki menegaskan bahwa pemulihan sektor ekonomi kreatif tidak hanya bergantung pada pembangunan kembali fasilitas fisik, namun perlu dukungan moral dan ruang baru untuk kembali berkarya. Selain itu, perlu adanya pendampingan berkelanjutan bagi para pegiat yang kehilangan seluruh aset kreatifnya. Yang pertama tentu Kementerian Ekraf juga merasa empati atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumber. Dan kami sendiri juga sudah ada gerakan Ekraf Peduli untuk membantu langsung. Saya sendiri langsung dan Mbak Wamen juga dalam waktu yang terpisah, kami juga turun ke lapangan untuk menyapa langsung dan melihat langsung serta memberikan sebagian bantuan juga di daerah-daerah yang terkena bencana. Yang kedua, Kementerian Ekraf juga mendukung konser charity yang diselenggarakan oleh 10 musisi, ya 10 musisi yang dilakukan di 2 waktu yang berbeda, dan alhamdulillah kabarnya karena dananya tidak kami pegang tetapi dipegang oleh panitia yang melaksanakan, termasuk ada Iluni UI di situ dan beberapa pihak lainnya, katanya terkumpul hingga 17 miliar rupiah. Nah, harapannya ini agar dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Yang ketiga, terkait dengan industri ekraf di daerah bencana, tentu kami setelah pasca rehabilitasi, kami juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung bangkitnya kembali industri ekraf di daerah-daerah bencana. Karena kita tahu banyak keluarga korban ataupun korban yang hidupnya bergantung dari industri kreatif, ya termasuk para seniman. Kemudian yang kedua tentu juga mungkin perlu dukungan dari semua pihak agar mereka bisa bangkit kembali, termasuk juga untuk bangkit kembali tidak hanya terus melahirkan karya seni dari daerahnya, tetapi juga sebagai penghasilan mereka sehari-hari. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan rangkaian insentif serta bantuan stimulus untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif yang menjadi korban bencana. Bantuan stimulus tersebut nantinya akan diberikan pasca rekonstruksi agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan kesempatan kembali untuk berekspresi dan memiliki ruang kerja baru sebagai mata pencaharian mereka. Selain memberikan pendampingan, berbagai dukungan juga akan terus digulirkan bukan hanya bagi korban bencana, namun bagi para pelaku ekonomi kreatif secara keseluruhan. Menekraf Teuku Rifki menambahkan, dalam setahun terakhir, pertumbuhan PDB ekonomi kreatif telah melampaui pertumbuhan PDB nasional. Dalam laporan akhir tahunnya, Teuku Rifki menyatakan industri ekonomi kreatif makin menjanjikan. Hal ini ditandai dengan terserapnya 27,4 juta pekerja di tahun 2025. Industri ekonomi kreatif menyumbang 11,96% dari total ekspor non-migas, menjadikan produk ekonomi kreatif semakin mendunia. Pemerintah juga akan mengucurkan kredit usaha rakyat atau KUR khusus ekonomi kreatif sebesar 10 triliun rupiah di tahun 2026. Pemerintah berharap ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya bisa naik kelas, namun bisa bersaing di pasar global di tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Arif Subakti, Andrianto, jurnalis NTV, melaporkan.